Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Pada kesempatan kali ini, Channel akan kembali membahas soal dan jawaban formasi penata layanan operasional pada tes P3K tahun 2024, di mana materinya sudah sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Untuk yang belum tahu, berikut ini adalah materi pokok formasi penata layanan operasional. Yang pertama, melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Kedua, menyusun rencana layanan operasional. Ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda seringkali berhadapan dengan manajemen dokumen. Berikut ini yang merupakan tujuan dari manajemen dokumen, kecuali A. Menjaga keamanan informasi dokumen, B. Memenuhi kebutuhan informasi, C. Meningkatkan efisiensi waktu dalam mencari dokumen, D. Memudahkan akses dokumen, E. Mengurangi penggunaan kertas untuk menyusun dokumen. Manajemen dokumen pada dasarnya digunakan untuk memastikan kelancaran, efisiensi, dan keandalan operasional. Berikut ini beberapa tujuan dari adanya manajemen dokumen. Pertama, memastikan dokumen tersusun rapi dan mudah diakses. Kedua, menyediakan informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional layanan. Keempat, memenuhi kebutuhan administrasi. Kelima, melindungi keamanan informasi dalam dokumen. Dengan adanya manajemen dokumen yang baik, maka tugas penata layanan operasional akan lebih mudah, karena segala sesuatu perihal dokumen sudah tersedia dengan terstruktur, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Jadi yang bukan merupakan tujuan dari manajemen dokumen adalah mengurangi penggunaan kertas untuk menyusun dokumen. Soal nomor 2. Berikut ini adalah tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang penata layanan operasional dalam hal pengawasan kinerja operasional adalah A. Memberikan sanksi karena tidak mencapai target operasional, B. Membandingkan target dengan perolehan secara aktual, C. Menyusun laporan hasil pengawasan secara rinci, D. Menetapkan standar dan rencana pengawasan, E. Menganalisis penyebab dari kegagalan operasional. Tahapan pertama yang dilakukan oleh penata layanan operasional dalam melakukan pengawasan kinerja operasional adalah membuat rencana pengawasan secara terstruktur. Pembuatan rencana pengawasan tersebut meliputi menetapkan tujuan pengawasan, menentukan standar kinerja, menentukan metode pengawasan, baik pengawasan langsung atau tidak langsung, kemudian menentukan jadwal pengawasan. Langkah-langkah tersebut penting untuk membuat pengawasan kinerja lebih terarah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D. Menetapkan standar dan rencana pengawasan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan maupun tes lainnya yang kalian ikuti.
Soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan tujuan dari adanya evaluasi dalam pelaksanaan operasional adalah: A. Menyediakan layanan administrasi dan dukungan operasional. B. Menentukan anggaran tahun berikutnya. C. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan. D. Mengidentifikasi ketercapaian tujuan operasional. E. Meminimalisir biaya operasional. Tujuan dari adanya evaluasi dalam pelaksanaan operasional adalah untuk memastikan proses, sumber daya, maupun hasil dari operasional tersebut berjalan sesuai prosedur dan tujuan organisasi. Tujuan evaluasi pelaksanaan operasional meliputi sebagai berikut. Pertama, mengukur kinerja operasional. Kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan untuk diperbaiki ke depannya. Ketiga, memastikan semua yang terlibat dalam pelaksanaan patuh terhadap prosedur yang berlaku. Keempat, mengoptimalkan efisiensi dengan adanya perbaikan di setiap kelemahan yang ditemukan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah mengidentifikasi ketercapaian tujuan operasional. Soal nomor 4. Berikut ini yang dimaksud dengan sistem pelayanan terpadu dalam konteks penata layanan operasional adalah: A. Sistem manajemen keuangan yang mengelola keuangan operasional. B. Sistem yang digunakan untuk mempercepat administrasi. C. Sistem darurat yang digunakan ketika sistem utama down. D. Sistem yang menghubungkan semua aspek layanan publik dalam satu platform. E. Sistem yang mengintegrasikan antar layanan keuangan di beberapa perusahaan. Sistem pelayanan terpadu adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan, proses, dan fungsi operasional ke dalam satu sistem platform yang terorganisasi untuk memastikan layanan yang diberikan berjalan dengan efisien, efektif, transparan, dan memudahkan aksesibilitas. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah D. Sistem yang menghubungkan semua aspek layanan publik dalam satu platform. Soal nomor 5. Berikut ini langkah awal dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional kecuali: A. Menganalisis data yang diperoleh. B. Membuat laporan keuangan operasional. C. Mengidentifikasi permasalahan. D. Menganalisis penyebab permasalahan. E. Mengumpulkan data-data yang relevan. Berikut ini langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan kajian awal masa permasalahan operasional. Pertama adalah mengumpulkan data. Data ini bisa berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kedua adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan, serta membuat list masalah apa saja yang terjadi. Keempat, menganalisis penyebab masalah. Kelima, membuat rencana tindak lanjut termasuk rencana perbaikan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah B. Membuat laporan keuangan operasional. Soal nomor 6. Analisis SWOT seringkali digunakan untuk melakukan evaluasi strategis kondisi layanan operasional secara menyeluruh. Triks dalam analisis SWOT
digunakan untuk A. Mengetahui tantangan regulasi yang dibuat. B. Mengetahui ancaman dari kompetitor. C. Mengetahui peluang eksternal yang akan didapat. D. Menganalisis kelemahan internal yang mempengaruhi kinerja. E. Menganalisis kekuatan yang dimiliki oleh sumber daya. Dalam analisis SWOT, TRIDS digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghambat, merugikan, mengancam keberlanjutan dari bisnis atau organisasi. TRIDS ini dapat berupa ancaman dari kompetitor, misalnya persaingan dari kompetitor dengan menawarkan layanan yang lebih baik, cepat, dan murah, serta adanya kompetitor baru dengan strategi inovasi yang lebih kreatif. Jadi jawaban soal nomor 6 ini adalah B, mengetahui ancaman dari kompetitor. Soal nomor 7. Berikut ini yang dimaksud diagram Ishikawa dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah A. Observasi langsung ke lapangan. B. Mengumpulkan data melalui survei. C. Mengidentifikasi berbagai penyebab yang berkontribusi terhadap masalah. D. Teknik untuk mencari solusi langsung. E. Diskusi terbuka untuk menghasilkan berbagai solusi dari suatu masalah. Bentuk dari diagram Ishikawa adalah sebagai berikut ini. Diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan merupakan alat teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan memvisualisasikan berbagai penyebab yang berkontribusi terhadap suatu masalah. Diagram ini berbentuk tulang ikan dengan kepala merupakan masalah utama dan tulang merupakan kategori penyebab masalahnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah C. Mengidentifikasi berbagai penyebab yang berkontribusi terhadap masalah. Soal nomor 8. Dalam proses evaluasi pelaksanaan operasional, data yang dihasilkan menunjukkan bahwa tujuan layanan operasional belum tercapai. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Tetap menjalankan layanan operasional meskipun tujuan tidak tercapai. B. Melakukan analisis dan merancang perbaikan. C. Mengganti seluruh tim pelaksana layanan operasional. D. Menghentikan terlebih dahulu layanan operasional. E. Membuat laporan terkait kerugian operasional. Ketika hasil evaluasi menunjukkan ketidaktercapaian tujuan, maka yang dilakukan adalah menganalisis dan memperbaiki langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan, seperti menganalisis penyebab ketidaktercapaian tujuan, mengkaji sumber daya yang digunakan, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun keterampilan yang dimiliki. Kemudian mengidentifikasi masalah koordinasi yang mungkin terjadi dalam penyampaian tugas antar divisi atau antar perorangan. Keempat, menyusun langkah perbaikan guna mencapai tujuan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah B. Melakukan analisis dan merancang perbaikan. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan langkah pertama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah A. Menyusun anggaran operasional. B. Mengalokasikan sumber daya manusia. C. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. D.
menetapkan tujuan dan sasaran layanan operasional. E. Menyusun laporan evaluasi operasional. Langkah pertama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah menetapkan tujuan. Tujuan ini bisa berupa tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian menetapkan sasaran layanan yang diukur dengan KPI, misalnya tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, menetapkan tujuan dan sasaran layanan operasional. Berikut ini adalah kuis dari video sebelumnya. Berikut ini yang termasuk tujuan utama dari evaluasi pelaksanaan layanan operasional adalah: A. Menambah insentif pegawai. B. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. C. Menyusun anggaran belanja tahun berikutnya. D. Mengubah nama aset dalam catatan inventaris. E. Meningkatkan jumlah pelanggan. Tujuan dari adanya evaluasi dalam pelaksanaan operasional adalah untuk memastikan proses, sumber daya, maupun hasil dari operasional berjalan sesuai prosedur dan tujuan organisasi. Tujuan evaluasi itu sendiri meliputi mengukur kinerja operasional, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan untuk diperbaiki ke depannya, memastikan semua yang terlibat dalam pelaksanaan patuh terhadap prosedur yang berlaku, kemudian mengoptimalkan efisiensi dengan adanya perbaikan di setiap kelemahan yang ditemukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Setelah tujuan dan sasaran dalam rencana layanan operasional ditetapkan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah: A. Menyusun laporan akhir. B. Mengalokasikan sumber daya manusia. C. Membuat jadwal pengimplementasian. D. Menyusun anggaran operasional. E. Membuat jadwal evaluasi layanan operasional. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.